Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Natari Praja, NPM 2103021025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter anti korupsi. Next. Bab pertama itu kaya raya Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama itu garis sejarah Indonesia. Yang kedua itu letak strategis. Yang ketiga kekayaan sumber daya alam. Yang keempat kekayaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu kebudayaan. Garis sejarah Indonesia. Terbentuknya Indonesia memiliki garis sejarah yang panjang, mulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara maupun dunia pada zamannya, yaitu kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Samudra Pasai. Hingga sampai dengan masa penjajahan oleh bangsa Jepang dan Belanda, Indonesia berbeda dengan negara lain yang kemerdekaannya diberikan oleh penjajah. Kemerdekaan Indonesia diperoleh oleh para pejuang kemerdekaan yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Next. Letak strategis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena wilayah Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia dan dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menjadi persimpangan lalu lintas udara maupun laut. Hal ini memberikan keuntungan perekonomian Indonesia pada sektor pajak atau retribusi lalu lintas lainnya. Kekayaan sumber daya alam. Next. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Beberapa kekayaan alam Indonesia ada flora dan fauna. Untuk floranya ada di Sumatera yaitu bunga bangkai, dan faunanya ada di Nusa Tenggara seperti komodo, dan potensi maritim Indonesia seperti emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, hutan, dan hasil laut merupakan potensi besar bagi negara ini. Beberapa daerah di Indonesia dikenal sebagai penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur yang kaya akan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain itu, sumber daya alam lainnya di Indonesia meliputi nikel, tembaga, dan potensi sumber daya laut yang mendukung Indonesia menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya manusia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa, terutama dengan kondisi demografi yang ada di depan mata. Indonesia memiliki sekitar 270 penduduk terbesar keempat dunia dengan jumlah penduduk banyak, tapi tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing, sehingga dengan jumlah penduduk banyak Indonesia dapat menjadi raksasa ekonomi dunia dengan aktivitas ekonomi yang banyak. Yang terakhir itu kebudayaan. Kebudayaan Indonesia memiliki banyak bentuk seperti rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, senjata tradisional, dan makanan tradisional. Hal ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Maka Indonesia akan mendapatkan pendapatan dari sektor wisata. Indonesia memiliki 1340 suku, bangsa, dan mempunyai kebudayaan yang berbeda. Kondisi Indonesia sendiri dapat kita lihat dari tingkat kemiskinan. Menurut definisi orang miskin adalah orang yang pendapatannya dalam sebulan masih kurang dari 340 dari kata yang sama tahun 2020 sampai dengan 2001. Tingkat kemiskinan Indonesia adalah sebesar 9,71%. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Data dari dapat dilihat tingginya keluhan kesehatan masyarakat Indonesia. Dari 100 orang penduduk terdapat 27 orang yang mengalami keluhan kesehatan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Terlihat dari tingginya tingkat persentase lulusan SD yang menandakan tingkat pendidikan Indonesia masih rendah, yang masih menjadi salah satu indikator pendidikan di Indonesia masih rendah. Juga dapat dilihat dari bangunan sekolah di Indonesia yang masih minim. Banyak sekolah di Indonesia yang bangunannya masih berdinding papan atau beribit. Bayangkan jika uang korupsi yang dikorupsi pada tahun 2020 jika dipakai untuk pembangunan, yang pertama yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, yang kedua yaitu menurunkan tingkat keluaran masyarakat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan tingkat
pendidikan. Next. Korupsi. Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruption dari kata corrumpir atau corruption. Korup dari bahasa Inggris, corruption dari Perancis, dan corrupti atau corrupti dari Belanda. Di Indonesia diartikan ketidakjujuran, kebejatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Korupsi secara yuridis. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar seorang yang memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana memperkaya diri sendiri atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 7 delik tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara. Next. Kerugian keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pegawai negeri sipil, penyelenggaraan negara secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu suap menyuap. Ini yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Ini penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Yang keempat itu pemerasan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa seseorang. Yang kelima itu perbuatan curang. Ini seringkali dilakukan oleh para mahasiswa. Akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara yang dapat membahayakan keselamatan negara atau saat perang. Yang keenam itu benturan kepentingan dalam penggadaan. Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Yang terakhir itu gratifikasi. Menurut Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12B ayat 1, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Next. Biaya sosial korupsi. Pertama, biaya eksplisit. Ini yaitu nilai uang yang dikorupsi baik itu dinikmati sendiri maupun bersama orang lain yang diterjemahkan sebagai kerugian negara. Yang kedua yaitu biaya implisit. Ini merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat secara biaya ekonomi atau opportunity cost, biaya demand atau akibat yang dampaknya melalui pasar. Biaya implisit ini dihitung saat dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau kegiatan korupsi. Yang ketiga yaitu biaya antisipasi. Ini biaya antisipasi korupsi adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang terakhir yaitu biaya akibat reaksi, yaitu seluruh sumber daya yang diperlukan aparat penegakan hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi. Next. Faktor penyebab korupsi. Faktor dorongan yang terjadi korupsi ini meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam dan eksternal itu dari luar. Faktor internal itu yang pertama yaitu sikap tamak. Nah, salah satu yang menjelaskan ini yaitu Bologna melalui Ghosn Theory. Ghosn Theory itu ada greed,
opportunity, need, dan export. Menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi meliputi kebutuhan dan keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Menurut teori ini, keserakahan merupakan sifat yang berpotensi memiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Kesempatan terbuka bagi setiap orang yang melakukan kecurangan, sementara kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan. Ada yang faktor eksternal, yaitu aspek sosial, merupakan kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam pendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Keluarganya itu bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk keserakahan mereka. Yang kedua yaitu ada aspek ekonomi. Terdapat dua hal, yaitu sebagai akibat ketimpangan penghasilan atau kebutuhan. Yang ketiga itu aspek politik, yaitu keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik ini untuk memperkaya diri atau akhir menciptakan money politik. Yang keempat ada aspek hukum. Sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang kelima aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberikan andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan, misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin. Next. Dampak masif korupsi. Yang pertama yaitu dampak korupsi di bidang ekonomi. Itu ada penurunan produktivitas, penurunan pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, yang kedua yaitu ada dampak korupsi di bidang pemerintahan. Etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Yang ketiga ada dampak korupsi di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik itu pemimpin koruptor, penguatnya ploaktasi. Kedaulatan rakyat hancur. Yang kelima dampak korupsi di bidang ketahanan dan keamanan, itu ada kerawanan pertahanan keamanan, garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Yang keenam ada dampak korupsi di bidang lingkungan, kualitas lingkungan menjadi rendah, kualitas hidup yang menjadi menurun. Yang ketujuh ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religius. Apabila masyarakat terbiasa mentolerir bahkan membenarkan perilaku korup, maka kegiatan korupsi yang terjadi adalah sebuah keburukan akan menjelma menjadi hal yang remeh dan dianggap bukan hal yang tabu lagi. Yang terakhir itu dampak terhadap demokrasi. Terjadinya praktik suap karena arena pesta demokrasi pemilihan umum yang menyebabkan calon terpilih adalah seseorang yang mempraktikkan praktik suap akan menyebabkan pejabat negara, legislatif maupun petinggi pejabat negara yang akan membuat kebijakan untuk kepentingan sendiri sehingga tidak lagi dipercaya oleh publik. Ya, terakhir itu integritas. Terdapat 9 indikator. Yang pertama itu jujur. Jujur ini adalah diartikan lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur dan konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Yang kedua yaitu disiplin, sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat itu adil, yaitu adil berarti tidak berat adalah sebelah dan tidak memihak siapapun, dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Yang kelima berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang keenam peduli, yaitu mengindahkan, memperlihatkan, menghiraukan serta
melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi sekitar kita. Yang ketujuh, kerja keras. Kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan berhenti sebelum target tercapai. Yang kedelapan, mandiri. Itu dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang terakhir, sederhana. Berarti tidak berlebih-lebihan, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Tokoh integritas. Yang pertama itu ada Baharudin Lopa, yaitu salah satu kisah kecil dari soal integritas Baharudin Lopa berkaitan dengan mobil dinasnya. Sebuah ketika sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya untuk berhentikan mobilnya. Lopa bertanya kepada sang ajudan siapa yang mengisikan bensin. Si ajudan pun menjawab dengan jujur, "Pak Jaksa," katanya. Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudan memutar mobil kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin mobil. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. "Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai seluruh," kata Lopa. Ini tokoh Inggris ini yaitu jujur, disiplin. Yang kedua yaitu Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini yaitu salah satu kisah soal kejujuran Sultan terjadi pada pertengahan 1960-an. Ketika itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengendarai sendiri mobil keluar kota. Jadi Hamengkubuwono ke-9 ini memiliki nilai integritas yaitu berani dan tegas. Yang terakhir itu Bung Hatta. Bung Hatta ini yaitu jujur, sederhana, dan teguh, pemegang prinsip. Begitulah kepribadian Bung Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Ini salah satu disampaikan oleh Mahar Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia yang juga seorang dokter ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.